Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jahula bih Lakulu orang ngucapaken sapa ingsun laka marang sira, orang ngucapake piye utruk ala ilma wa thaqafata walakinni udzakiruka bi anna thaqafata bila dinin ijram. Utruk ninggalno lakul orang ngucapaken sapa ingsun laka maring sira utruk al ilma, utruk ninggalno sapa sira al ilma ing ilmu wa thaqafata lan kebudayaan. Walakin tapi teman setune ingsun iku zakiru kang elingaken sapa ingsun ing sira bi anna thaqafata kelan teman setune kebudayaan bila dinin kelan tanpa agama iki jromun keluputan wal ilmu ilmu sifat ilmu al hadits kang anyar teko wahdahu hali awadi ilmu al hadis iku layak fi ora cukup apa ilmu hadis wala yadmanu lan ora bisa mengkopa ilmu hadis laka marang sira setelah hayata ing kehidupan as-saidah tekan bejo di dunia kakak di dunia lan akhirat ira. Eling-eling nanu teng surfi asyur ilmin dalam mangsana ilmu iku naro ningali sapa ingsun annal khotoat maksudnya kesalahan fi katsirin dalam ukah min nawahi saking biro-biro ararai asri iku wadihun partelo innaka teman setune sira indama tu'amilu dalam nalikane mung ngamalah sapa sira anna sae menungso fi baika ing dalam dodolan ira wa syira ikalan tuqira wa jami masalih ikalan sakabehna biro-biro kemaslahatan ira hal tasalu apa takon sapa sira ayyuhum utain dinin nas iku dhu syahadatin andueni bismillahirrahmanirrahim kesaksian wa ayyuhum lan utain dinin nas iku thaqafatuhu tawi kebudayaan nas iku ala lebih dhuwur min siwau ketimbang salian ayu amtas alu apa takon sapa sira anil amini saking wong kang bisa dipercaya al mustaqim kang jejeg fi khuluqi dalam pakertine al amin atau ayyi an-nasi kang angarapaken bagus fi amalin dalam perbuatane ayyi wa hadhi sifatu taikila sifat ikola tajidu anu sapa sira ing hadihi illa indal mutadayyini kejebain dalam sandinge wong kang njaga agama asli kang bagus wa in jama'ata lan namun ngumpulaken sapa sira ngumpulake bainad dinin dalam antara agama wa thaqafat lan kebudayaan tansau muka cukul sopo siro bainan nurainin dalam antara nur loro nurid dini yo siji nur agama alladhi nuridin silayladhi wa kakuti alladhi kumin nurillahi ta'ala setengah saking nuri Allah ta'ala wa nuril ilmi lan nur ilmu alladhi nur ilmi silayladhi wa kakuti alladhi kumin fadlillahi setengah saking fadli Allah. Indana teman setune ingsun hina matarukna ing dalam semangsa ninggalaken sapa ingsun al amala ing ngamal bi kitabir rabbina kelawan kitab pangeran kita wa sunnatin nabiyina lan sunnah nabi kita
iku dhaufa apa sapa amruna perkara kita wa adaro kenalan nemu sapa ingsun kita wa nemu sapa kita alwahna ing kesusahan wala audata lan ora ana jenis bali kumujud lana katuwe kita ila majdina marang keluhuran kita salifikan muskliwan illa bil audati kejaba kawan bali ila dini marang agama wal amali lan nglakoni bita'alimi kelan bira-bira tetenger agama wa ihlali halali lan ngalalaken halalean ad-din wa tahlimi harami lan ngaramaken harami ad-din wa dzalika uti mengkono-kono audah iku ila janibi tsaqafati marang ararai kebudayaan budaya wal ulum lan biro-biro ilmu sifati ulum al haditsati kang anyar keto al haditsati kang anyar teko fanas adu moko bejo sapa kita wala sudulan unggul sapa kita hadanallah hadana muga-muga paring pitutur naing kita sapa Allah Gusti Allah wa huwa Allah iku yahdi nuduhaken sapa Allah sabila ing dalan walhamdu te seke puji patan perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah awalan ing dalam awal wa akhiran lan ing dalam akhir. Rabbana do pengeran ingsun ahsin kula trim bagus Tuhan khotamana ing pungkasan ingsun wafir lan kula teng ngapura Tuhan Allahumma Gusti Allah lan marang ingsun warhamna lan mugi ngapura Tuhan ing ingsun. Fasrun al auliya utai pira-pira para wali ku mas'uluna apa den takwaken kabeh. Kala ngendika sapa sayyiduna den takwaken kabeh artinya dimintai pertanggungjawaban. Semua para wali ya dimintai pertanggungjawaban. Bahkan setiap orang itu dimintai pertanggungjawaban nanti. Sampai bendoro ya, bos apa namanya big boss itu dimintai pertanggungjawaban atas anak buahnya. Anak buah pun dimintai pertanggungjawaban seperti apa sikapnya terhadap bosnya. Kiai dimintai pertanggungjawaban terhadap santri-santrinya. Santri pun dimintai pertanggungjawaban seperti apa kamu menjadi santri. Jadi semua orang dimintai pertanggungjawaban. Kullukum utai sekabeh ira kabehku kala ngendika ya. Kala ngendika sapa sayyidina Gusti kita rupane Rasulullah utusan Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Kullukum utai sekabeh ira kabehku ra'in wong kang anon, wong kang memimpin wa kullukum lan utawi sekabehane sira kabeh mas'ulun ten takwaken wong kang dimintai pertanggungjawaban an ra'iyati saking ingonane kul fa imam qatil kinawuri min hadzal hadis saking hadis asy-syarif kang buyo wa amsalilan biro-biro padane hadza apa annal auliya atau setune para wali ku mas'uluna padha den takwaken kabeh dimintai pertanggungjawaban semuanya aman saking wong siliman fi rakyati kang tetep sapa wa maning dalem pangone aulia atau wilayahnya aulia yang menjadi bimbingannya aulia min rakyati saking min fi rakyati dalam rakyati aulia mereka gampang min ibnin nyatane anak lanang wa bintin lanang wadon wa ukhtilan sedulur wadon wa ummin lan ibu wa qad qala teman-teman ngendika sebuah hujjatul Islam hujjah Islam sayyidi ya Gusti Al-Ghazali ya Imam Ghazali rahimahullahu taala rahimahu muga melasihu ing Al-Ghazali subhanallahu taala Gusti Allah taala fi ihya'i ulumiddin dalam kitab Ihya' Ulumuddin
luar biasa. Jadi Ihya Ulumuddin itu sebuah kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Sistem penyusunannya, model penyusunannya itu luar biasa. Jadi sangat-sangat rasional, sangat modern. Nah, orang itu kiai misalnya, kalau belum ngaji Ihya Ulumuddin, kiai kalau belum ngaji Ihya Ulumuddin itu belum sempurna. Ya, jadi kurang bisa mensikapi segala sesuatu, segala situasi. Bahkan kiai kalau belum ngaji tasawuf, belum ngaji Ihya Ulumuddin, belum ngaji hikam misalnya, ini cenderung kami dunia, cenderung materialis. Ini bocah di sembarang ngaji, ngurus sumbang seberapa Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaman ngerti wasobesana tariqat maksudnya dalam firiyadati syibianin, dalam ngelatih bocah cilik. Iku min ahamil umuri setengah saking lebih penting-pentingnya biro-biro perkara wa aukadiha lanawe kuh-kuh-kuh al-umur. Wasobiyute bocah cilik iku amanatun titipan indah walidihin dalam ngarsane wong tuane, walidain dalam ngarsane wong tuane, wong tua lorona sobi. Fa'in awidamu kalamu den biasa akan sopo-sobi al khaira ing bagus, wa ulima ulan den ulan sopo-sobi ing khair, wa nasa'alan cukup sopo-sobi alai ing atas khair. Sa'ida muka bejo sopo di dunia in dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Wa sya'ru kaulan nyekutoni huing sobi fi thawabihin dalam ganjaran sobi sopa bawahu bapak ibu sobi. Wa kullu mu'alimin lan saben-saben wong kang mulang lahu marang sobi, wa mu'adibin lan mungkang mulang tata krama. Jadi anak itu adalah titipan bagi kedua orang tua. Ya, anak itu titipan bagi kedua orang tuanya. Fa inna umida al khair wa ulimahu wa nasya alaihi sa'ida bid dunya wal akhirah. Kalau anak itu dibiasakan akan kebaikan, diajarkan akan kebaikan dan tumbuh atas kebaikan, sa'ida fid dunya wal akhirah, anak itu akan beruntung di dalam dunia dan akhirat. Maka yang namanya kebaikan itu perlu pembiasaan. Seperti kamu di rumah mempunyai kebiasaan masing-masing sesuai dengan tradisi di rumah masing-masing. Yang kadang kebiasaan itu tidak baik. Orang tua kamu itu kepingin kamu mempunyai kebiasaan yang baik. Sebenarnya ini merupakan kewajiban orang tua membuat kebiasaan anak-anaknya, kebiasaan yang baik, mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Sebenarnya ini tanggung jawab kedua orang tua, cuma kesulitan kalau di rumahnya masing-masing. Maka kedua orang tua kami itu mengirim kamu ke pesantren ini untuk diajarkan tentang kebaikan-kebaikan. Setelah diajarkan tentang kebaikan, dibiasakan tentang kebaikan-kebaikan. Maka kamu ketika di sini diajarkan pagi-pagi diubra-ubra, suruh bangun pagi, suruh jamaah, masanya itu kuliah subuh diubra-ubra, kon ikut kuliah subuh, mangsanya apa ngaji diubra-ubra, kon ngaji, ada wilayah kamu di depan kamu, di hadapan halaman kamu, ada tempat-tempat yang kotor, disuruh membersihkan. Itu semua adalah bagian daripada pembiasaan kebaikan. Tentang kebersihan misalnya, orang kalau sudah terbiasa hidup kotor, ini ngerti sampah di hadapannya, ngerti sampah di halamannya, kotor begitu, dia nyaman-nyaman saja. Buruk-buruknya orang adalah
orang yang merasa nyaman dengan keburukan. Ini payah. Orang kalau sudah nyaman dengan ketidakbaikan, waduh, ini sudah parah. Ya, maka kamu di sini harus sabar. Diubrak-ubrak kalau pengurus, diubrak-ubrak dan seterusnya, harus sabar. Karena itu bagian daripada amanah orang tua kamu. Targetnya adalah sa'idah fid dunya wal akhirah, beruntung nanti di dunia dan akhirat. Kalau kamu menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat, menjadi orang yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik, maka yang beruntung bukan hanya kamu, tetapi siapa? Wasyarakahu fi thawabihi abawahu, kedua orang tua kamu juga ikut dapat pahala. Wa kullu muallimin lahu, dan setiap orang yang mengajarkan kamu juga dapat pahala. Wa mu'addibin, dan orang yang mengajarkan etika, mengajarkan tata krama juga mendapatkan pahala. Tapi wa ilmi dalamun dan biasakan sopo-sobi asyarra ing elek, wa umilalan den angguraken sopo-sobi ihmalan den joraken ngono wae, wa umilalan den umbar den joraken sopo-sobi ihmal bain kelawan kaya den joraken pira-pira raja kaya syali mongko cilaka sopo-sobi fid dunya ing dalam dunya, wa halakal rusak sopo-sobi wa kana nopal wizru dosane oniku firaqabatil qayyimin, dalam tanggungane wong kang ngerumat, wong kang ngerumat atau jumenengi alaihi ngate sobi wal wali lan wali alaihi ngate sobi. Waqad qala teman-teman sendiri sapa Allah taala Gusti Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ayyuhalladzina ini memakai ladzina amanu kang padha iman sapa ladzina ku padha ngraksa sapa sira kabeh anfusakum awira kabeh wa ahlikum lan keluarga kabeh ngraksa naron ing geni. Tapi kalau anak itu dibiasakan dalam ketidakbaikan, anak itu biasa dalam ketidakbaikan, ya, kemudian wa uhmila ihmal al-bahaimi, dan dilepas begitu saja seperti binatang, dibiarkan seperti binatang, tidak diurus. Syaqiya fid dunya wa halaka fil akhirah, mestinya gitu. Maka dia akan celaka di dunia dan akhirat. Ya, siapapun ini, siapapun, karena yang namanya anak setelah terlahir dalam keadaan suci, lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan suci. Setelah lahir terus tumbuh, ini si anak cenderung menjadi tidak baik. Ya, dari lahir terus cenderung tidak baik, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah, kalau si anak itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik karena memang dibiarkan, maka si anak itu bisa celaka dunia dan akhirat. Dan orang yang bertanggung jawab tentang si anak itu menjadi dapat dosa. Siapa itu? Kedua orang tuanya mendapat dosa. Kasihan. Tadi serombongan anak putu mlebu neraka kabeh gara-gara bapaknya itu ora gelem ngajeki. Maka untungnya orang tua, ya, cerdas-cerdasnya orang tua yang mendidikkan anak itu di tempat pendidikan yang memang bisa mengkondisikan, bisa mengikhtiari anak fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Yaitu apa?
fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, ada pendidikan formalnya. Ya, untuk pendidikan formalnya, untuk menopang agar supaya fil akhirati hasanah, pendidikan agamanya ini para lebih utama. Ini maka orang tua yang cerdas yang memang memesantrenkan di pesantren yang semacam ini sama saja sedang mempesantrenkan anak untuk bisa bejo dunia, bejo akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Maka seperti kamu sudah sadar, kamu harus ngikut penderitaan apapun yang terjadi di pesantren, rasakan itu. Karena itu bagian daripada proses. Ya, yang namanya proses, apa saja tidak ada yang enak. Sekali lagi, yang namanya proses, apa saja tidak ada yang enak. Coba kamu melihat genting itu kalau sudah dipasang di mana? Genting itu dipasang di tadi mau calon lagi nih, takon meneng wae. Ora kaya sawe itu takon jawab. Kaya makhluk angkasa ndi ngono lho. Genteng itu kalau dipasang di bisa ngomong kok. Nah, atap itu, di bawah atap itu untuk mengayomi siapa saja ada di bawah atap. Ada orang masuk di situ, orangnya itu bupati di bawah atap, ada kiai di bawah atap, ada santri di bawah atap, semuanya diayomi oleh yang namanya betapa terhormatnya atap, ya, betapa terhormatnya genteng. Rumah itu yang paling tinggi apa? Menang-menang gitu. Rumah itu yang paling tinggi apa? Enggak ada pondasi itu di atas. Ya, rumah yang paling tinggi itu atap. Tapi coba kamu lihat, genteng bisanya sampai di atas, prosesnya itu luar biasa. Ketika masih proses menjadi genting, payah pol. Pertama masih dalam bentuk tanah, dicangkul itu tanah, dipacul, dipacul, digejur, dihidak, disiram banyu, kademen, gejur. Baru terus diapa? Dipres, urung dibakar, dipres, kocok, ngomong kenceng. Jadi kayak kamu itu baru dipres sekarang ini. Dipres kon ngaji, dipres opor, dipres dulu, batai itu dipres, habis dipres terus bakar lagi, masih dijemur di tempat yang panas, ya, dijemur biar kering. Dijemur itu nanti ada yang pecah, diproses agar kering, yakni dijemur, ada yang tidak kuat, pecah, ya balik lagi menjadi tanah, nggak bakalan menjadi atap, diinjak-injak lagi. Tapi yang dijemur itu kuat, ya, langsung naik open. Nah, masih naik open itu. Nah, open untuk dibakar nasibah. Ya seperti kamu itu di pesantren dibakar, ngaji, upra sabar, arti digenteng. Iya sabar, arti digenteng. Dibakar sampai memerah, ya, sampai merah. Nah, habis dibakar merah terus sudah matang. Lah kalau sudah matang baru kamu diturunkan. Itu pun masih diseleksi lagi. Kalau yang dibakar kok pecah, kan suka ada itu genteng yang dibakar menjadi pecah, dibuang lagi, ditanah lagi, nggak bisa jadi atap. Kenapa? Bocor. Nah, diturunkan. Wah, itu kalau yang sudah dibakar nggak pecah, baru mau naik mobil. Wong
wis ora wani ngidek-ngidek. Jajal apa ono sing wani ngidek-ngidek gendeng api-api ora ono wis sudah mulai terhormat. Iya enggak? Tapi tadinya kalau masih jadi bata, masih jadi lemah apa? Ucuk-ucuk wong kabeh ngidek-ngidek. Iya kok. Yang dijemur pecah, buang lagi ke sampah, diinjak-injak lagi. Yang dibakar pecah, buang ke sampah, malah jadi rolak kalau ditek-tek mobil. Sementara kancane wis nang dhuwur mobil. Ini sudah mulai bola melas temen dhewe ya. Yang wis nang dhuwur mobil kok dhewe malah ditek ban mobil. Sebab bayangkan ini perbedaan orang yang tidak sabar dalam apa? Proses pecah sudah dibakar padahal tinggal sedikit lagi naik mobil enggak kuat dol ya dol puas beli ya ini apa ibaratnya genteng yang pecah jatuh lagi ke tanah. Akhirnya yang sehat-sehat ini yang prosesnya tahan uji naik mobil iki yang pecah tadi malah diinjak mobil buat rolak salam mobil dijual kayak yang dari Kebumen kan biasanya gitu. Nanti dari ini dijual kemana naik mobil jauh isi. Itu pun yang di dalam mobil kok pecah, buat lagi ke tanah. Kan suka ada itu di dalam mobil yang pecah. Gendeng sing pecah nang mobil ini buat meneh nanti nang lemah meneh. Tapi yang apa namanya gentengnya yang selamat tidak pecah langsung dinaikkan ke atas. Mau tidur kisih melemah medul untuk ancang-ancang naik, untuk ancang-ancang wisuda. Nah, medul latihan wisuda, apa latihan menaik proses. Niku sudah terhormat, orang wong wani ngidek. Ndak ada genteng-gentengnya orang itu. Ono sing nglungguhi wae kus aja nglungguhi ndak pecah ngono. Setelah itu baru diangkat ke atap. Kalau sudah di atap semuanya ada di bawah lindungannya. Itu gambarannya santri ngono kuwi. Santri itu nek ciri-ciri kaya sampean senyek-kunyek terus ngene kuwi terus pokoke. Masih usta, masih kuliah, dinyek-nyek terus kuwi. Masih ngecedel rampung wae. Tapi mau terus kuliah rampung terus daftar ke Mahatali sudah mulai agak terhormat. Nah, ibaratnya harus naik mobil lumayan. Terus nanti kalau sudah menjadi serampung SAG ini Mahatali ini kuliahnya selesai jadi kiai. Nah, kabeh terhormat. Dandim di bawah kiai. Polres di bawah kiai, bupati di bawah kiai, semuanya di bawah kiai. Mereka langsung atasannya kiai ini Gusti Allah. Kamu itu sedang diproses semacam itu. Mula kudu sabar. Karena orang sabar jadi sampah masyarakat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa labu bapak oleh ku yasunu ngersa sapa wa mahmakana lan dalam semangsane ana sapa labu bapak oleh ku yasunu ngersa sapa aping sobi. Maraksa anari dunya saking genine dunya. Fala ayyasudahu moko yakina utai oleh ngreksa sapa abing wala ing sobi ala naril akhirati ing atase geninen akhirat iku awla lebih utama wasianatu utawi oleh ngreksane si ab ngreksa iku ayu addi bawa yang kemulang tata krama sapa abing sobi wa yuhaddi bulan bersiakan sapa abing sobi wa yu'allimu lan mulang sapa abing sobi intah fal wajibun kote wajib ala yang sibiro wali yang dimaksud bukan wali seperti tadi dikatakan di depan yang sudah dijelaskan wali itu yang dimaksud bukan waliullah itu wali murid. Fal wajibun kote wajib ala auliya ing atase para wali min abin
nyatane bapak, wa jaddin lan mbah, wa akhin lan sedulur lanang, wa ummin lan ibu, wa amin lan paman, bid darajati kelan derajat sifat derajat al-ula kang pertama iku ayu alimu yen to padha mulang sapa ab ila irihi abna au bing biro anake abila irihi wa man lan wong seman tatari ayatin atau ali auliya manawae iku ayu alimu yen to mulang sapa auliya manawae abna au bing biro putrane auliya wa man lan mulanging wong Sulaiman tahtari ayatin kang tetep ing dalem ingsun sore pangreksane auliya mulang umur adidim ing biro-biro perkarane agamane auliya apa auliya abna mata balahu tabalani umur adidim ing biro-biro perkarane agamane abna mata balahu ing dalam semasane wis tumuka sapa abna tumuka sinnat tamyizing taun tamyiz asanata ya tahun as-sabiyata kang ketujuh minal umri saking umur biya itu yang mendirudul kelawan sekiranya kuwasa sapa waladu anak kuwasa alal akli ngatas mangan wasyubilan ngombe wala istinjailan sesuci wahdahu hale awak diwini walad wa yajibulan wajib darajati kelawan derajat asalnya yang kedua ala ahli kullin mahillah dari ngatas ahli setiap kampung apa ta'limu yatim mulang sayatim wa ta'limu man lan mulang wong seliman la waliya kang ora jenis wali kemujud lahu kabiman wala wasiyalan ora jenis wong kang den wasiati kemujud mulang surutol islami biro-biro syarat Islam wal imani lan iman warkana lan biro-biro rukun warkana umalan biro-biro rukun Islam lan iman wa ammaruhu lan perintah sapa wali hum abna bis sholati kelan salat wasiyami lan puasa ba'da ta'limi min dalam sase mulang ing abna mulang syuruto ing biro-biro salat lan siam warkana umalan ing biro-biro rukune salat lan siam wa ta'lima lan mulang abna mulang al akhlaq ing akhlak al islamiyata kang bangsa Islam lima kalau dina ono barang sirimas soha kang soha apa wama mingkoli saking pengendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muru perintah sapa sira kabeh auladakum ing pira-pira ana kabeh kon perintah bis sholati kelawan salat wa umute auladi abna'u sab'i sinina umur 7 tahun wadribu lan mukula sapa sira kabeh ngabena alaiya ing atas ninggalaken salat wa umate auladi abna'u asrin umur 10 tahun. Orang tua itu diperintahkan untuk mengajarkan anaknya tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan orang tua itu wajib juga mengajarkan kepadanya tentang sholat, puasa, akhlak-akhlak Islamiyah. Wajib. Bapakmu itu ya wajib, aslinya bapakmu. Ya, pastinya bapakmu. Karena memang ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan muru auladakum bis sholat. Perintahlah anak-anakmu sekalian untuk melakukan sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, yang mana anak-anak itu berumur 7 tahun. Jadi anak-anak kecil yang sudah berumur 7 tahun itu harus dilatih sholat meskipun itu sudah belum baligh tapi sudah tamyiz. Ya, jadi kamu harus disiplin sholatnya. Termasuk nanti kalau pulang adik-adik kamu, ini kewajiban kamu. Adik-adik kamu yang sudah umur 7 tahun, dek ayo sholat dek, yuk jamaah karembah. Ayo sholat cuma karma dicek. Ini wajib di samping bapak kamu, orang tua kamu, juga kamu. Ya, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Lah
memukul anak ini sebagai bentuk latihan disiplin. Kalau 7 tahun lebih kepada pengenalan kewajiban, 10 tahun mengenalkan kedisiplinan. Maka kalau anak sudah 10 tahun nggak mau mulai sholat, nggak mau latihan puasa, diberi vonis. Vonis yang digambarkan di sini pukul, tapi pukulnya itu sekedar, tidak harus dipukul beneran. Kalau memang dipendeli itu wis odi wis sholat pendeli mripate dadi ombok mendeli sudah takutnya sudah. Anak ndak sembayang dipendeli sholat pendeli odi wis ojo langsung jebuke martel tutuk ndase mati. Namanya kekerasan ini, sudah kekerasan. Untuk itu kalau memang dipendeli orang manut ya selentik cepat, sentik cepat, kuping kan kuping sentik banter orang bakal kontal kupingnya. Orang gelem sembayang sentik cepat, orang gelem meneh cekel sirahe niki apa niki rambutnya apa jenenge godek tutut mendhuwur itu orang kelakon mati, insyaallah orang mati namanya ditutut begini, tapi kamu tutut begini sih. Ini sekedar pengajaran saja. Nah, cuma kamu itu ya jangan sampai di semacam itu kan, harus sadar memang kewajiban kok. Ya, adik-adik kamu di rumah juga begitu, ya, diajari yang semacam itu. Wa hikmatu dzalika utawi hikmah mengkono-mengkono perintah iku tamrinu nglatih alal amali ngatasé amal liyan sya supaya cukul supaya waladu anda ala hubbi dini ing atase demen agamane walad. Semua itu adalah merupakan bagian daripada proses latihan agar si anak itu cinta agamanya wa ta'ati rabbi lan taat pangerane walad dan taat Tuhannya wa yutala bulan den tuntut aidun halimali minal auliya saking para wali apa taklimu mulangake nasaban nabi ing nasabe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du sifati lan ing sebagian pira-pira sifate kanjeng Nabi al mutawatirata kang tumpo-tumpo wa mahala wiladati lan panggonane kelahirane Nabi wa hijratihi lan panggonan hijrah kanjeng Nabi wa dafni lan panggonan den sareakne kanjeng Nabi li anna man korona teman setune wong seman wasofa kang nyipati sapa wa man annabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma kelawan nulayani barang sema wa kang utawi ma iku mausufun wa kang wate Nabi iku mausufun kang den sifati bi kelma minal awsafinya dan bira-bira sifat al-mutawatiri kang tumpa-tumpa anu saking Nabi wa angkaro to ingkar sapa man wiladato kelahiran Nabi bi Makkah den Mekah au dafni utawa den sareakene Nabi bil Madinah tin dalam Madinah al-Munawwarah wa khairi dzalika lasalin mungkon-mungkon wiladah minal umurnya dan bira-bira perkara mutawatir kama kau itu barang sama saya tegang bakal teko bawa mabiadi risalatin dalam risalah iku faina mongko temen sedene maniku yukafaru den kafiraken sapa man den bilang kafir sapa man. Di samping tentang syariat, salat, ubudiyah dan seterusnya, orang tua itu wajib juga memberitahu kepada anak-anaknya tentang sejarah. Orang tua kamu tidak bisa diberangkatkan ke pesantren, maka di pesantren tercinta kita ini kan ada pelajaran sejarah yang menjelaskan tentang Nabi, sifat-sifat Nabi, misalnya sifat-sifat yang sudah mutawatir
Misalnya Nabi dilahirkan di kota sebut, terus kemudian berhijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Kemudian bapaknya Nabi adalah terus bapaknya Abdullah adalah putra Nabi, istrinya Nabi ada berapa? Yang masyhur Siti Aisyah, Siti Khadijah, ya itu ada kan sejarah. Kamu harus tahu. Masa dengan bintang-bintang film saja hafal, dengan bintang-bintang sepak bola Ronaldo, Ronaldinho, semua saya hafal. Masa dengan Nabi dah hafal Nabi kita. Ya, maka di sini di pesantren kita sudah lengkap, ada ajaran sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sambil cerai. 9. Al-Fatihah.